Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu masuk ke bab kedua, teks narasi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan teks narasi, jenis teks narasi, dan struktur teks narasi. Disimak ya video berikut ini, jangan lupa dicatat di buku tulis masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal teks narasi. Tentunya di penjelasan kali ini yaitu menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan struktur teks narasi. Pengertian teks narasi yaitu teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang bertujuan untuk menghibur pembaca maupun pendengar. Dalam teks narasi, kejadian yang dibuat bisa kejadian yang benar-benar terjadi atau berupa karangan atau imajinasi dari si penulis. Jadi, dalam pengertian tadi dibagi menjadi dua jenis teks narasi. Yang pertama yaitu cerita imajinasi. Teks cerita imajinasi adalah cerita hasil karangan dari penulis yang mengambil tema dari kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, alur atau jalan cerita yang terjadi bersifat rasional karena temanya bersumber dari realitas sehari-hari. Tokoh maupun latar yang terdapat dalam cerita imajinasi juga dapat ditemukan dalam realitas sehari-hari. Rasional yang dimaksud adalah pikiran yang logis atau cocok dengan akal karena dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sering dikatakan cerita imajinasi seperti cerpen, novel dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, berbanding terbalik dengan cerita imajinasi, yaitu cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tema irasional. Peristiwa yang ditampilkan dalam cerita terkadang tidak dapat diterima dengan akal atau logika. Walaupun demikian, pembaca merasakannya sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal tersebut dikarenakan pembaca seolah-olah ikut dalam atau menjadi dalam tokoh yang dibaca tersebut. Nah, irasional yang dimaksud yaitu tidak masuk akal. Artinya, tokoh yang digunakan atau latar, entah itu latar tempatnya atau latar suasananya, biasanya tidak ada dalam dunia nyata. Tetapi bisa juga tokoh yang dimasukkan adalah dalam dunia nyata. Jadi tidak harus tokoh-tokoh yang tidak ada dalam dunia nyata. Seperti contoh misal kalian menggunakan tokoh seorang peri atau bahkan dari dunia gaib. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tentang struktur teks narasi. Ada 5 struktur teks narasi. Tapi di struktur teks narasi kita akan memilih mana yang bersifat wajib dan mana yang bersifat tidak wajib. Struktur teks narasi yang harus wajib atau harus ada dalam sebuah teks narasi yaitu ada 3: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan yang tidak wajib, tidak harus ada, yaitu evaluasi dan koda. Hal tersebut dikarenakan evaluasi bersifat hampir sama dengan resolusi, sedangkan koda dapat kita ambil secara keseluruhan. Jadi tidak harus ada dalam sebuah teks tersebut
tidak harus tertulis. Nah, untuk lebih pahamnya akan dijelaskan satu persatu mengenai struktur teks narasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yang dimaksud yaitu pengenalan sebuah teks. Nah, pengenalan ini dapat berupa pengenalan tokoh maupun pengenalan latar, entah latar tempat, latar suasana, ataupun latar waktu. Dan yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi yang dimaksud yaitu sebuah permasalahan. Jadi, dalam sebuah cerita pasti ada permasalahan yang akan dibahas. Seperti halnya ada permasalahan dalam struktur teks, pasti juga ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini karena evaluasi tidak bersifat wajib atau tidak harus ada, karena evaluasi adalah pemecahan yang struktur yang diarahkan pada pemecahan. Jadi tidak langsung ke pemecahannya ya nak, ke pemecahan masalah, tapi dia hanya diarahkan pada pemecahan atau mulai tampak pemecahan, mulai tampak penyelesaian masalah, bukan langsung ke masalahnya. Sedangkan kalau sudah masuk ke penyelesaian masalah, itu adalah resolusi. Oleh sebab itu resolusi bersifat wajib. Jadi resolusi adalah solusi atau penyelesaian dari konflik atau komplikasi. Oleh sebab itu Ustazah warnai sama komplikasi dan resolusi berwarna biru, karena keduanya saling berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda di sini dimaksudkan yaitu amanat. Jadi pesan apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, kenapa kok koda bersifat tidak wajib? Karena di sini koda bisa tertulis secara langsung dalam cerita tersebut, atau bisa kamu ambil sendiri inti dari pesan dari cerita tersebut, gitu ya. Oleh sebab itu koda bersifat tidak wajib. Nah, untuk lebih lanjut, besok akan kita pelajari tentang cara penganalisisan struktur teks narasi. Sekian. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai teks narasi, pengertian, jenis, dan struktur teks narasi. Jangan lupa ditulis di buku catatannya seperti yang Ustazah katakan tadi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.